Sebulan yang lalu pas kemarin yang solo camping tuh yang badai, ada videonya di sini nih. Sempat oke, sempat badai parah, banyak sendiri, anginnya gede sendiri kok yang mau sedap tuh ini dengan naon urang baca nanti anu nyen sampai ke aja gitu kayak camp terus bikin konten pertamanya sih awal ya. Untuk awalnya sih pertamanya iseng ya, karena emang hobinya dari pramuka dulu waktu SD. Oh berarti emang dari lanjutan Dari SD emang ikut pramuka tuh, ikut pramuka. Cuman karena waktu itu emang kita nggak lanjut sekolah ya, jadi pramukanya itu ya terputus lah karena nggak ke sekolah tadi kan. jadi hanya sampai SMP ya, cuma sampai SMP. Jadinya ya gitu, cuman kesini karena kok kita nggak ambil inisiatif gitu. Bisa kita apa, kita buat penghasilan gitu. Sebenarnya sih itu nggak jadi patokan ya. Cuman ya lebih dialihkan, jadi setiap momen-momen kita ambil gitu video, kita simpen di YouTube gitu. Mungkin untuk lebihnya kalau ada pemasukan, ada penghasilan ya syukur. Enggak juga enggak apa-apa. Oh berarti tujuan awalnya itu buat dokumentasi pribadi aja. Pribadi gitu. Awalnya gitu aja sih. Ya, mungkin banyak yang tanya, kok bang berani sih sendirian? Iya. Nah itu aneh tuh. Itu kayak orang gimana ya, kayak introvert juga bukan sih. Jadi kayak lebih suka menyendiri itu kayak emang nggak punya temen gitu, atau memang kayak nggak ada circle yang ini gitu sefrekuensi gitu. kayak gini nih, dianggurin. Oh sering dianggurin. Enggak, intinya untuk masalah kenapa sih enggak camping bareng-bareng, enggak banyakan. Bukan hanya tentang keberanian ya. Sebenarnya itu masalah berani, bukan jago, bukan gagah ya. Sebenarnya kalau dibilangin tetap kita juga takut. Takut. Jadi rasa takut itu sebenarnya ada, cuman kita lawan gitu. Kita lawan, berani gitu. Tapi masih Cal ini kan sering nih kayak solo trip gitu kan, kayak camp di sini kayak sendiri gitu. Kayak pernah nggak sih kayak selama kayak gitu sendiri ngalamin hal-hal kayak mistis, kayak ya yang aneh-aneh gitu? Sejauh yang aneh-aneh banyak sih sebenarnya. Pasti ada ya, pasti ada. Gitu. Itu gimana tuh, kayak sempet gak sih kayak ngerasa panik atau kayak gitu harus gimana gitu kalau lagi sendiri kayak gitu terus kayak diganggu gitu? Balik lagi ke diri sendiri ya. Iya. Intinya kita hidup di dunia ini semuanya kan berpasangan. Contohnya malam dan siang. Pria dan wanita. Nah, kita pun di dunia ada manusia, ada jin. Jin. Iya. Jadi itu berdampingan. Jadi kalau kita sama-sama menghormati atau menghargai, walaupun mereka menunjukkan eksistensi bahwa mereka ada, ya kita biasa aja. Mungkin balik lagi kita nggak usah tegang, nggak usah, ya biasa aja. Kok dia juga emang ada di samping kita, cuman secara kita kasat mata kita nggak melihat. Tapi kalau emang secara kita diliatin, mungkin kelihatan. Kita nggak bisa melangkah gitu, nggak bisa ngelengkah anjing Sundanya. Serius ngobrol. Jadi kayak rasa takut tuh ada. Sebenarnya kalau untuk masalah yang digangguin di tempat ini pun, untuk di lokasi atas ada dari suara-suara orang ngobrol nanya, terus dari model ada pengganggu ampe tenda di gini. Itu jujur ya, saya klise lah, ibaratnya benar-benar tegang ya. Benar-benar tegang banget. Cuman itu situasi sendiri. Cuman ya gimana lagi, kita lawan aja gitu.
Maksudnya lawan itu lawan rasa takut atau lawan rasa takut. Sebenarnya kalau hal-hal yang mistik kayak gitu, kalau mental kita makin down, mereka makin punya energi di mereka makin energinya kuat. makin kuat. Oke. Gitu kebalikannya. Tapi Jadi- kalau mental kita atau mental kita kuat, nggak tambah takut malah tambah berani, mereka makin ciut. Gitu. Kayak lawan energi. Nah, gitu. Itu menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut paranormal. Nah, ini masing-masing kayak Iya. cara ngatasinya masing-masing gitu kan. Tapi sejauh ini nih yang pernah Mang Ical alami itu yang paling parah lah itu. Itu kasusnya kayak gimana sih? Nah, itu yang tenda di Kayak di yang kayak gitu. ya, itu jujur Itu pas pas sendiri juga ya? nah itu yang bikin kenapa aku putar balik. Asli itu putar balik. Itu putar balik maksudnya kan sudah stay, maksudnya udah buka tenda. Maksudnya gimana tuh putar balik itu? Daripada terjadi apa-apa malamnya, lebih baik pulang ke rumah. Oh, jadi kejadian itu bukan malam? Itu kejadiannya sekitar jam 7:30. Itu masih siang. Malam atau siang? 7:30 malam. 7:30 malam. Ya, itu baru aja 7:30 tapi tenda udah kayak gitu. Itu jam 8 langsung cabut. Jam 8 langsung packing. Langsung packing itu. Jam 8 malam. Jadi turun trek malam Trek malam sendiri. Oke. Yang paling parah itu. Itu di mana? Itu kalau nggak salah di kaki Gunung Pangrango juga sih. Kaki Gunung. Iya. Berarti bukan daerah sini ya? Iya. Itu sampai jujur tas aja sampai diseret-seret. Saya langsung kabur. Makanya itu yang bikin down emang sebenarnya kata orang emang nggak bilang jangan bikin camp di situ. Cuma saya kan bukan menantang ya. Iya. Oh, jadi sebelumnya sudah dihimbau. Sudah ada himbauan kalau Cuman kalau saya ngeyel ya. Sebenarnya sih kepanasan kayak gitu, kayak ya udah yang penting kita berbuat baik, kayak niat kita punya niat baik gitu. Pasti suatu hal yang kayak gitu enggak gitu, ternyata memang nggak ada toleransi sama sekali gitu. iya. Ternyata benar-benar nunjukin eksistensinya bahwa mereka benar-benar ada. Ya emang di situ emang sarang banget dia bilangnya, sangat lah kalau bahasa Sunda itu serem. Dari masyarakat lokal juga udah ngejelasin bilang kayak gitu. Kok berani sih gitu kan? Serius nih mungkin di situ. Ternyata mereka pas saya mau masuk perkampungan bilang kan, kok balik lagi? Nggak tahan. Gitu. Itu gokil sih. Itu udah sendiri, posisi jam 8 malam. Situasi udah kayak nggak memungkinkan, akhirnya memutuskan buat check out Balik aja. Gokil. Soalnya kalau posisinya ini masih kalau tengah malam wajar. Iya. Tengah malam itu sekitar jam 1, jam 2 wajar lah. Ya. Ada sesuatu hal yang kayak gitu, kita bisa masih stay. Ini kan masih siang aja udah kayak gini, gimana apalagi malam. Nah itu yang memutuskan untuk balik. Aduh, Itu yang paling itu sebenarnya ada yang nih. paling sampai dia mewujudkan tapi masih berani, masih stay. Sempat ngeliat fisik Ya, maksudnya kayak sempat ngalamin kayak ngeliat wujudnya langsung. sempat. Maaf nih ya, kita bukan ini ya. Nah, Jujur kayak itu lebih kuntilanak. Itu sekitar jam 1-an, 1:30. Itu kalau nggak salah saya hitung dari waktu itu lumayan lama, sekitar 2 menitan. 2 menitan. itu ngeliat wujudnya langsung. Iya, pertama sih saya kan mau pipis tuh, mau buang air kecil. Di atas tenda tuh suara kayak ayam, burung Di atas tenda. di atas tenda terbang. Tapi saya nggak berpikiran kayak gitu kan, nggak berpikiran wah itu ada hewan aja. Kita kayak lebih ke positif. Nah, keluar terus saya ke sungai. Kan waktu itu emang deket sama sungai. Karena ini tempatnya enak banget, adem banget gitu. Kayak masih natural Iya, gitu. natural Ya, banget. biasanya tempat-tempat kayak gitu kayak masih fresh banget, kayak masih terjaga banget gitu kan. Terus ya itu sih nggak jail kayak yang tadi, nggak jail sampai yang ganggu tenda, enggak. Dia cuma nampakin aja diem. Itu situasinya ngapain tuh? Pertama Ya itu pertama dia cuma di atas tenda terbang pertama tuh. kayak berasa ya. Nah setelah keluar, penasaran tuh apa sih gitu kan. Saya lihat lagi duduk tuh di teras sharing tanah.
ombakan tebing gitulah, lagi duduk gini gitu kan, gini sih gitu duduk. Iya. Sudah gitu ya Itu posisi duduk tuh dia. duduk gitu. Duduk saya tatapin itu sekitar ya 1 menit lah kalau untuk saling tatap ya. Iya. Karena kita pun sama ya punya takut. Sempet ngeliat muka. Iya enggak muka enggak, cuma kan rambut dia duduk ini gitu kan. Ya udahlah kita masing-masing aja gitu ya, nggak ganggu. Kalau penting di situ silahkan gitu kan. Itu posisi jam itu sih setengah 2 lewat ya, setengah 2. Jadi sih masih standar kalau misalnya kayak gitu. Kalau sampai gangguin kayak yang pertama tuh wah kacau. dari sore udah kacau. Ya udah kacau itu, udah berani. Kalau itu masih ya wajar lah, orang di apes mungkin kita apes juga gitu. Jadi oke. Ada nggak sih kayak kan sering tuh ngalamin kayak apa namanya karena sering solo camp kayak gini, kayak sering nemu hal-hal yang ganjil kayak gitu kan, kayak kepikiran gak sih kayak udah capek gitu kayak ngadepin hal-hal gitu, atau malah makin kayak bukan nantang sih, maksudnya kayak Penasaran. Ya lebih penasaran gitu. Untuk masalah apa ya namanya, masalah hal ganjil tadi ya. Kalau hal ganjil mungkin pasti ada terus. Setiap kita solo camp pasti ada terus. Ada aja. Cuman nggak terlalu kita membesar-besarkan. Jadi lebih baik ya udahlah gitu kan. Tapi untuk masalah sekarang tadi yang dibilang, apakah kita melakukan konten solo terus ada gangguan gini makin kita down atau semangat, sebenarnya 50-50 sih itu. Ya 50-50 sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak ngerasa kadang ngedown juga gitu kan. Iya kadang ngedown juga kalau bener-bener udah parah banget gitu kan. Tapi intinya nggak bikin kapok. Nggak bikin kapok. Malah kalau sekarang hantu udah nggak ada harga dirinya, udah jadiin ladang uang. Malah dicari. Ya itu makanya. Karena kan maksud gue pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Soalnya enggak sih. Jadi berubah konsep kayak enggak. Lebih makanya pertama itu lebih karena mengganggu ya kalau ya, orang. Kita nggak menghargain banget. Sebenarnya kita nggak rekomendasi banget nih buat apa kayak gitulah. Jangan, kita menghargai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau menurut saya pribadi gitu kan. Soalnya kasihan juga kan mereka yang diganggu sampai ke tempat-tempat. Tapi itu sih hak mereka yang melakukan. Kalau prinsip saya sendiri tentang masalah solo camping itu saya dominan gini ya. Jujur ya, dari kecil bukan saya emang orang yang sering dikucilkan, emang pergaulan saya emang minim banget. Sering di kamar sendiri. Introvert lah bahasa sekarang gitu kan. Kalau bahasa orang kayak gitu, introvert banget. Jadi kenapa kok lebih suka menyendiri gimana gitu? Nah, itu kenapa sih alasannya? Orang tuh kayak ada memang orang tuh kayak lebih tertutup, dia nggak open minded tuh nggak, lebih suka menyendiri aja gitu. Apa sih alasannya tuh orang tuh bisa lebih nyaman di posisi kayak gitu? Pertama ya, kita lebih bisa menghargai diri sendiri lah. Oke. Terus introspeksi diri. Yang pertama sih introspeksi, lebih ke introspeksi. Jadi kita bisa ambil hikmah dari semua perjalanan. Contohnya gini, setiap kita mau melangkah atau mau mencari bukan mencari jati dia ibaratnya, mencari kepuasan sendirilah. Oh ternyata apa sih hasil dari kita melakukan hal seperti main ke alam, terus ngabisin waktu di alam, itu sendirian pula gitu kan. Ya itu hasilnya lebih ke kita lebih mawas diri aja. Kita nggak boleh besar hati, nggak boleh sombong. Kita berani nih sholat camping, berani gini. Jadi kita lebih tahu, tadi kan balik lagi, kita tuh makhluk yang benar-benar saling membutuhkan. Iya. Gitu. Ada 3 poin sih yang saya dapat. Pertama, lebih ke introspeksi diri. Jadi lebih kenapa kita ke misalnya solo camping gitu sendiri. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Lebih menghargai orang lain. Bisa dapat kenapa? Karena ketika kita sendiri ternyata kita capek ya kayak gini. Ternyata kita hidup sendiri itu capek.
berarti kita tuh butuh uluran tangan dari mereka. Contohnya tetangga, teman-teman. Nah itu, ya kita tuh manusia ya tadi bersosialisasi, makhluk sosial. Lebih kalau bilang zaman sekarang anak-anak indie ya, jago-jago kata sastra gitu ya. Jadi kadang kita cari inspirasi lah, lebih ke inspirasi. Iya. Tapi setelah sejauh ini ngejalanin kayak lebih kegiatan di outdoor, kayak mencari kayak berdamai sama alam gitu kan, ngobrol sama diri sendiri, apa sih yang udah didapat sama Mang Ical gitu, selain perasaan tenang aja gitu? Apa sih perasaan tenang ya? Kalau masalah yang didapat sih antara lain ya sejenis masa tenang tadi ya, perasaan tenang kayaknya udah dirangkum tadi sih, sejenis apapun itu. Masih sinkron ke situ. Yang didapatnya kayak gitu. Kalau secara manusiawi, mungkin kalau ya manusiawi kan. Kalau masalah yang didapat, kalau dipikir-pikir jadi penghasilan enggak juga, malah kita ngeluarin kan dari pajak lumayan. Ngelakuin kegiatan kayak gini bukan hal sepele, kita tetap perlu biaya kan. Kadang ya gitu. Karena orang-orang mandangnya wah banget nih ibaratnya kita main ke alam kayak gini. Sebenarnya kita tuh orang-orang yang benar-benar terkucilkan sih. Setuju. Yang lari kita ke alam kayak ini orang-orang yang terkucilkan sih. Itu menurut saya pribadi ya. Terkucilkan karena lingkungan. Mungkin kalau masalah pergaulan enggak sih. Pergaulan kita alhamdulillah. Cuma kalau terkucilkan dengan lingkungan sekitar, dari hal teman, keluarga, kita enggak ada area atau untuk saling cerita, orang-orang yang benar-benar satu server sama kita sekitar ada yang bisa kita percaya selain kita kayak. Setuju sih. Iya, mungkin hanya orang-orang tertentu, itu pun pada jauh. Karena mungkin mereka juga ngalamin hal seperti yang kita alami gitu. Nah gitu. Jadi mungkin hanya orang tapi jaraknya jauh. Ya, jadi jarang banget gitu. Itu sih sebenarnya menurut saya pribadi, hal-hal orang-orang yang bukan melarikan dia, lebih menenangkan diri, kayak menurut gue sih kayak ngelampiasin di sesuatu yang tepat sih, kayak gimana ya, susah sih dijelasin. Daripada kita ngomongin orang gak jelas, daripada kita ngejelek-jelekin orang, diem gitu, menikmati alam gitu. Dengan kita pergi ke suatu tempat yang mungkin kita bisa nge-refresh pikiran kita gitu, energi positif gitu. Makanya sekarang benar banyak orang yang pergi cari keindahan. Cuman tetap itu salah. Salahnya itu mereka tidak tahu prosedurnya, tidak tahu tata caranya. Maksud dari tata cara tersebut ya penghormatan kepada lingkungan. Kadang sampahnya itu yang sangat ditegaskan ya, sampah gitu. Terus ada bahan lokasi juga kan. Iya. Kadang aneh aja, suka saya juga gue juga pribadi kayak aneh aja gitu, orang yang sering gak travel pergi ke alam tapi dia tuh nggak berpikir kayak oh gimana caranya nih tempat ini tuh nggak hilang gitu, maksudnya nggak rusak gitu ya. Jadi harusnya mereka tuh punya pikiran buat untuk mempertahankan gitu, nggak ngerusak ya, malah kayak dia suka alam, dia suka pergi ke hutan, pergi ke alam, kayak berwisata gitu, tapi dia nggak menjaga. Makanya kayak bingung aja sih orang-orang kayak gitu. Ya makanya kadang kan titel sejenis kayak gini ya, pencinta alam gitu, sebenarnya udah nggak sinkron deh sama keadaan gitu. Soalnya kalau dulu, bukan saya merasa benar ya, bukan pribadi juga emang masih perlu banyak belajar, cuma masih banyak hal yang diperbaiki juga. Cuma saling mengingatkan aja gitu, kita sesama pecinta, bukan pencinta ya, kalau kita perusak alam ya, maksudnya saling menjaga aja gitu, yang ditegaskan banget untuk saling mengingatkan. Manusia itu nggak bisa menciptakan, hanya bisa mempertahankan gitu. Sekarang kita balik nanya dulu nih, kok bela-belain tuh jauh-jauh kan dari Parung Panjang ke sini, perjalanan 3 jam tuh perjalanan, cuma bela-belain ke sini. Jalannya aja tuh kayak tadi tuh, jalannya parah banget kan, motor sampai sekitar setengah meteran ya, benar itu setengah meter dalamnya. Itu karena
mobil jeep sih. Jujur saya sempat kaget, biasanya kemarin itu nggak parah banget. Sebenarnya nggak kayak gitu ya? Enggak kayak gitu, normal gitu. Nah, kenapa bela-belain jauh-jauh dari sana ke sini? Apa ya? Karena apa? Karena pertama kan gue kenal lo gitu. Iya, kalau selain itu alasannya gue kayak butuh ini aja sih, kayak momen yang pas, kayak gue lagi libur kerja, libur panjang kan, kayak gue mau ke Gede juga tutup gitu kan, saatnya ya gue ketemu sama lu gitu kan, silaturahmi lagi. Karena gue terakhir kesini itu kalau nggak salah sebelum pandemi itu di mana, di Berbolang. Sekarang itu udah dibuat Project Eger. Itu gue kayak di apa ya, ketagihan kayak ini tempat di sini memang Cisarua memang mungkin sih banyak tempat privat gitu, kayak tapi bukan tempat wisata di sini banget itu, maksudnya itu sih yang gue, karena gue pribadi itu kalau kayak ngecamp, kalau nggak suka tempat rame ya? Bukan karena egois, makanya gue kayak lebih nyari tempat oke, tapi bukan tempat wisata kayak gini contohnya, pas banget sih. Bener-bener besar banget. Terus yang kedua emang alasannya jujur sih, gue kenal sama Faisal ini pas lagi mendaki pertama di Gunung Gede, kalau di Gunung Gede pertama. Itu pertamanya emang kita tuh cuma kayak say hello doang kan, ketemu di trek kayak ngobrol nih, makin asik, kayak oh asik nih orangnya nih, sampai sekarang sih kayak dia tuh orangnya oke. Serius. Tapi gokil ya itu ya, pas ketemu di Gede ya, gokil akhir. Sama Mas Kiki waktu itu, Mas Kiki. Kiki nggak ikut, saya lo Kiki, aduh kacau Kiki ya. Dia udah jadi pembisnis. Kalau udah jadi pembisnis susah. Iya. Sukses lah buat Kiki ya. Jangan lupa buat jangan lupa luangkan waktu untuk kita bertemu lagi. Iya, harus itu. Harus. Kalau bila perlu kita adain nge-trip bareng lagi deh. Mungkin bisa di Gede lagi nanti, atau nanti di gunung lain gitu. Ya, setuju. Sebenarnya waktu di Gede itu kita akrab-akrabnya pas nyampe Surken aja ya. Iya, pas nyampe Surken. Karena gue awalnya tuh minta foto kalau nggak salah. Minta foto. Bang, minta fotoin dong gitu kan. Akhirnya kayak yaudah gantian gitu kan. Di situ tuh kayak yuk kita bareng aja ngecamp di sini. Ya biasalah pendaki. Ya, ditambah kan emang lagi baru pertama kan. Ya jadi nggak tahu medan, nggak tahu apa-apa. Jadi nanya-nanya gitu. Bareng-bareng gitu ya. Jadi kamu waktu itu emang pas mau unboxing tenda baru ya. Dulu kalau nggak salah Konsina Magnum 4. Ini bukan Enos ya? Enggak. Kalau Enos ya. Biarin kalau Enos boleh, bagus. Di gokil sih itu, emang bangun tenda bareng-bareng. Ini itu jadinya seru juga sih, rame. Itu tuh berapa orang sih? Kita tuh berangkat berlima atau berenam ya? Berenam, bahkan cuma berdua tuh sama Om Kiki tuh Om. Yang sekarang lagi sibuk. Tapi sekarang tuh yang teman-teman yang kemarin tuh masih ini masih sama lu. Yang cewek itu si Lulu kan? Ya, si Lulu dia udah married. Oh, jadi dapetnya susah. Udah lost contact juga. Kan gak enak lah. Apalagi kalau cewek kan. Iya. Kalau cewek di rumah lebih ya kita harus menghormati juga privasi suaminya dia gitu kan. Jadi ya gitu. Terus Bang Dede, Bang siapa tuh, pokoknya ada 4 orang dari mereka, kita berenam lah. Seru sih itu. Ya. Jadi sampai sekarang ya isinya kayak teman dekat banget sih. Iya. Gue kayak nggak ngerasa gue kenal dia itu pas di gunung. Kayak kenal kayak udah lama ini. Lebih kayak ke saudara gitu, karena kayak kontekan juga kita masih tiap hari. Maksudnya meskipun jarang, kayak lebih kejaga gitu silaturahminya. Jarang kalau kayak temen SMA kan udah ketemu udah rata-rata gitu ya. Tapi ngomong-ngomong lebih suka nggak gitu sih, maksudnya lebih dominan temen itu yang masuk ya yang satu hobi, kayak ketemu ya. di gunung di ya. Ini ngomong-ngomong kan itu udah pada matang nih. Masak nasi dong. Nasi belum. Belum. Gokil kan. Nasi siangnya bre jangan banyak-banyak ya. Ini ada sayurnya.
sayur pindah ke sini. Sayur pindah ke mangkok aja tuh. Iya mangkok. Oke, mungkin sesinya kayak gini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.